Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Kali ini informasinya cukup menarik nih. Sore ini tadi gue habis biasa gentayangan. Ada informasi yang menurut gue sih menarik dari sisi keterkaitan ya, yaitu antara baru kemarin gua share pidatonya Dr. Nicholas gitu kan. Di endingnya gue inget banget itu ada seperti apa ya namanya, pembahasan mengenai keikutsertaannya Indonesia ya, tanda kutip ya gitu. Nah, kenapa pas tadi gue gentayangan juga gitu, karena kan barangkali ada beberapa informasi yang perlu gue tambahkan. Nggak taunya gitu nemu pisan tuh, nemu ya informasi yang kok ini ada hubungannya gitu kan ya. Oke, kita langsung aja ke informasinya ya, nggak usah lama-lama lah. Itu kemarin ini dia cuplikan atau penggalan ya dari ending yang membuat terjemahan apa pidatonya Dr. Nicholas gitu kan. Ini dia mengatakan kemarin seperti ini, dan semoga katanya nih semoga saja pertengahan tahun 2023 CBDC Indonesia dapat diluncurkan sesuai jadwal, sehingga semua bank-bank komersial akan terkoneksi dengan CBDC. Jadi Pioneer dapat mencairkan Bitcoin melalui bank-bank komersial yang ada. Oke, tetap semangat ya, jangan lupa klik petirnya. Oke. Nah, tadi kebetulan nih, gue coba lanjut aja ya di video apa namanya yang, nah di sini nanti coba gue langsung diedit, ditandai ya di bagian ini dia 1, 2, 3, 4 di paragraf keempat. Oke, di paragraf keempat kita langsung aja dulu ya. Ini kan dari apa tuh, bab PEBDI ya, Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Indonesia tentunya punya ini ya kan. Di situ dikatakan bursa kripto harus segera terbentuk, dan Pak Menteri Zulkifli Hasan tenggang waktu apa sih itu, tadi gue sempat baca apa sih namanya, kira-kira batas waktu lah tenggat itu ya. Waktunya adalah Juni 2023, kata Didi, seperti dikutip news toko kripto dari Antara pada Selasa kemarin ya itu. Nah, kata gue kok ini bisa nyambung gitu kan, bisa nyambung ke, nah ke sini. Tadi kan di sini dikatakan Juni 2023 ya kan, ini harus segera terbentuk, harus loh. Berarti kan nggak bisa enggak ya kalau harus itu. Oke. Nah, di sini dikatakan semoga katanya saja pertengahan tahun 2003 nyambung ya. Pertengahan tahun 2023 kan sekitar Juni Juli. Tepatnya sih ya Juni gitu kan. Juni apa ya? Mei kan bulan 5 ya. Intinya Juni lah. Gitu. Ngepas ya. Oke. Apa sih yang disampaikan Bapepti tadi? Kita lanjut ya. Sebentar, barangkali ada yang ingin tahu juga Badan Pengawas Perdagangan Komoditi. Kalau tadi gue baca kamus tuh sempat buka, komoditi itu komoditas gitu kan. Komoditi itu udah tidak baku, bahasa lama lah ya, yang bahasa bakunya itu komoditas gitu kan. Komoditas lah intinya seperti itu. Nah, apa itu? Nah, ini kita perlu apa ya namanya, untuk sekedar informasi juga, pengetahuan kita juga sama-sama. Gue tadi sempat googling gitu. Nah, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Oke. Selanjutnya dalam keputusan ini disebut
Bapepti itu katanya adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Oke, tuh di bawahnya ada keputusan menteri perindustrian dan perdagangan gitu kan. Terus di bawahnya juga ada tuh orang juga bertanya katanya apa itu Bapepti dan fungsinya gitu kan. Bapepti kerja apa, Bapepti di bawah kementerian apa. Tidak apa-apa kita apa sih ini kan untuk dasar-dasar sebelum kita membahas ya gitu lebih jauh soal Bapepti ini gitu. Kita boleh klik apa itu Bapepti dan fungsinya. Nah, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang lainnya disebut Bapepti adalah lembaga pemerintahan yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan dan pengawasan perdagangan berjangka. Oke. Itu terus apalagi tuh udah ya kita lanjut ke situ. Ada juga tuh toko kripto, bener nih toko kripto tadi disebutkan ya, apakah diakui Bapepti? Nah kita klik aja. Tuh pada November 2019 toko resmi ya kan, berarti apa sih namanya ya, pendaftarannya tuh 2019 ya. Toko kripto itu ada di Indonesia dong tentunya. Nah, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di bawah Kementerian Perdagangan RI ya kan Indonesia, dan menjadi perusahaan perdagangan kripto pertama yang terdaftar di lembaga pemerintah tersebut. Oke. Jadi sedikit kesimpulannya seperti ini mungkin ya. Karena tadi yang penerjemah itu bilang, penerjemah pidato Dr. Nicholas kemarin tuh bilang katanya biar pioner dapat mencairkan P-Coin melalui bank-bank komersial yang ada. Jadi semacam apa ya, pematangan kayaknya itu Bapepti itu dari perusahaan kripto lah anggap gitu kan. Udah ada tuh resmi tadi kan ya kan, itu dikoneksikan atau dijalin hubungan dengan bank-bank yang ada sekarang, misalkan ya contoh BNI, BRI kayak gitu-gitu, BCA dan lain-lain gitu kan. Itu supaya kita pioner bisa mencairkan koin Pi ke uang fiat. Oke ya, walaupun nih tanda kutip ya, kita juga tetaplah istilahnya menunggu informasi dari core team gitu kan. Terus bagaimana nanti rujukan dari core team harus seperti apa. Misalkan kan kita tahu di P-Network itu kan ada P-Pi, ada P-Bank juga gitu kan. Terus P-Bank udah jelas CBDC kayak gitu. Itu kan udah inilah resmi dari P-Networknya gitu kan. Nah, kalau misalkan kayak exchange di P-Network juga kayak P-Exchange juga ada gitu kan. Tuh. Nah, kalau misalkan di Indonesia, nah itu kan pertanyaannya ya. Oke, istilah kata nanti kalau misalkan sudah misalkan ya ini sudah open mainnet nih, P-Exchange aktif, P-Pi aktif gitu kan, terus semuanya udah aktif gitu kan. Nah di kita nih ada yang namanya Indodax ya kan, jelas lah produk Indonesia gitu kan, exchange dari Indonesia dulu itu semua nanti aktif gitu kan, seperti itu. Nanti makanya ini Bapepti tadi mengatakan harus segera di sini terbentuk ya gitu. Oke, kita langsung baca bareng-bareng aja karena gue juga tadi belum sempat baca sih gitu. Kita baca bareng-bareng. Apa katanya? Badan Pengawas Perdagangan Komoditi memberikan informasi terkait perkembangan bursa kripto di Indonesia. Ya kan yang kemarin gua bilang itu bener banget. Masa sih Kominfo nggak update ya? Yang semacam orang-orang inilah orang-orang bagian digital juga di kita gitu kan, masa nggak update? Jelas dong, ini nih buktinya gitu kan. Berarti bener ya, feeling gua tuh masa sih nggak kan gitu. Berarti bener update ya.
memberikan informasi terkait perkembangan bursa kripto di Indonesia. Katanya lembaga penunjang ekosistem industri aset kripto itu telah direncanakan akan hadir sejak tahun 2021 yang lalu gitu. PIT Kepala Bapepti Didit Nurdiat Moko mengungkapkan terkait pembentukan bursa kripto di Indonesia paling lambat pada bulan Juni 2023. Menurutnya kehadiran bursa kripto merupakan sebuah kebutuhan yang harus direalisasikan untuk berbagai risiko antara Bapepti dengan bursa itu sendiri. Kenapa bilang seperti itu? Itu Pak Didit, ya kan? Ya, kita tahu lah apa sih namanya, banyak orang-orang yang sudah terlibat. Kemarin sempat gua bahas, kalau misalkan negara atau penduduk atau perorangan individu gitu kan, itu tidak update dunia digital, otomatis setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan akan tertinggal. Itu catatannya ya. Itu catatannya penting banget. Nah, kita bersyukur, alhamdulillah gitu kan, bersyukur, puji Tuhan ya kan, seperti itu. Indonesia juga ternyata update gitu. Kita lanjut. Katanya menurutnya kehadiran bursa kripto merupakan sebuah kebutuhan yang harus direalisasikan untuk berbagai resiko antara Bapepti dengan bursa itu sendiri. Kan P-Network menempati peringkat ke-8 Binance dan Bitcoin berada di puncak daftar 10 proyek kripto teratas, katanya gitu kan. Ini kan ya istilahnya apa ya namanya, sementara lah gitu, peringkat sementara, karena kan ya wajar lah, kita masih ada di P-Network di masa enclosed mainnet ya gitu. Jadi mainnet tertutup masih belum boleh tuh. Kita lanjut. Bursa kripto harus segera terbentuk, ini yang tadi ya, dan Pak Menteri Zulkifli Hasan tenggat waktunya adalah katanya Juni 2023, kata Didit. Seperti dikutip news ke toko kripto ini yang tadi resmi ya. Apakah toko kripto resmi gitu, tahun 2019 tadi kita lihat sama-sama. Dari antara pada Selasa gitu katanya. Didit pun menambahkan dalam pembentukan bursa kripto akan mempercepat perkembangan perdagangan aset kripto yang sudah memiliki banyak pelanggan. Kita tahu ya, bank komersil nih, kita anggaplah yang ada ADM-nya, ada pajak segala macamnya kayak gitu. Kita tahu loh, salah satu sekretariat admin grup gitu kan, dia sempat mengatakan dalam sebuah bank gitu, nasabah bisa tembus 1 juta, 2 juta nasabah itu udah luar biasa itu bank itu. Nah, maksudnya apa? Di sini disebutnya pelanggan ya. Nah, di sini sementara P-Network tahu sendiri di Indonesia ya, update terakhir kemarin itu kisaran pioners tuh ada di angka 5 juta pioners. Itu kan, wah, mana mungkin gak tertarik dengan pelanggan yang sebegitu banyak, atau komunitas atau nasabah sebegitu banyak, pasti tertarik lah ya kan. Gitu katanya ya. Karena katanya di sini Didit pun menambahkan pembentukan bursa kripto akan mempercepat perkembangan perdagangan aset kripto yang sudah memiliki banyak pelanggan. Menurut data Bapepti, hingga bulan November 2022 jumlah investor aset kripto di Indonesia telah mencapai 16,55 juta. Tren kenaikan ini akan terus berlanjut walau market kripto sepanjang 2022 mengalami kelesuan. Kita jadi tahu ya bahwasanya di tahun 2022 kemarin tuh ternyata mengalami kelesuan, katanya seperti itu. Jadi sebetulnya katanya lagi
Yang harus kami bentuk adalah ekosistem. Nah, kan bener kan, dari perdagangan aset kripto bukan sekedar bursanya saja, ucap Didit. Nah, itu ekosistem yang gue maksud tadi itu apa ya? Ya adanya hubungan lah, jaringan gitu kan, antara toko kripto atau perusahaan atau apa namanya bank komersial itu tergabung, adanya jaringan di situ ya, ekosistem. Oke, itu penting katanya. Jadi sebetulnya yang harus kami bentuk adalah ekosistem dari perdagangan aset kriptonya, bukan sekedar bursanya saja. Oke, ucap Didit ya, Pak Didit. Bapepti bersama Kementerian Keuangan akan menyusun rencana peraturan pemerintah, tuh kan, RPP untuk masa transisi maksudnya pengalihan aset kripto dan perdagangan derivatif ke OJK. Oke, OJK udah rahasia umum lah ya, kita tahu. Upaya tersebut meliputi pengawasan terhadap perdagangan yang mendapat izin dari Bapepti, serta pelaku usaha yang melakukan usaha-usaha menyerupai perdagangan berjangka komoditi PDK. Itu catatannya ada. Kita lanjut di kami akan melakukan, geser dulu sebentar. Oke, bentar ya, geser, stop. Nah, kami akan melakukan upaya pendekatan agar mereka masuk ke dalam ekosistem. Tuh, bagus ini, bagus ya perkembangannya. Kami akan melakukan upaya pendekatan agar mereka masuk ke dalam ekosistem Bapepti, di mana perizinan harus diurus. Jadi, ada beberapa pelaku perdagangan berjangka komoditi yang tidak berizin, dan itu pelanggannya udah cukup banyak. Nah, kan yang tidak berizin tuh. Jadi, wayahnya atau istilahnya ya mau nggak mau ya kan harus bergabung dengan Bapepti supaya memiliki perizinan. Oke, supaya sah lah, resmi beredar di Indonesia ya gitu. Oke, Bapepti juga akan turut aktif dalam upaya mewujudkan Indonesia menjaga anggota Financial Action Task Force atau FATF ya. FATF merupakan keanggotaan negara-negara yang aktif melakukan upaya-upaya pencegah pencucian uang. Nah, saat ini Indonesia merupakan satu-satunya negara G20 yang belum menjadi anggota. Ya ampun, saat ini Indonesia merupakan satu-satunya negara yang ya Allah, kemana aja Pak? Yang lain udah. Sedih nggak sedih gue ini? Nggak tahu urusan sana ya. Oke. Cukup kita tahu ini Indonesia katanya satu-satunya negara G20 yang belum menjadi anggota FATF. Sabar ya, ini mau dibentuk. Oke, keanggotaan FATF ini juga penting untuk meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata negara-negara yang akan berinvestasi maupun yang akan bertransaksi dengan Indonesia. Betul, karena negara nanti dari semuanya terhubung, CABDC terus semualah gitu ya, bank-bank luar biasa ya. Mudah-mudahan P-Network jadi salah satu ya itulah intinya di seluruh negara ya. Walaupun ya gue sih nggak berharap lebih, cuman katanya sih begitu, nanti tuh yang akan disebutnya menjadi motoring lah ya. Itu loh, P-Network itu jangan ketinggalan dong Pak. Oke, kita lanjut ya. Yang akan Indonesia secara aktif mewakili Kementerian Perdagangan bersama PPATK, Kepolisian RI, Kepolisian juga ya, Kejaksaan, Bank Indonesia, dan kementerian lainnya menjawab asesmen yang dilakukan oleh FATF. Pungkasnya, yang gabungnya sampai Kepolisian RI juga, Kejaksaan juga, Bank Indonesia juga. Luar biasa ini ya, perkembangan, mudah-mudahan ya. Dari segi nilai transaksi sampai akhir tahun 2002, nilai transaksi kripto di Indonesia sebesar Rp 296,66 triliun. Memang ada penurunan dari tahun 2021 lalu mencapai katanya 859,4 triliun. Tapi perlu ingat nilai transaksi masih tercatat lebih besar dibanding tahun 2020 katanya.
Ini yang penting dari hadiah penguncian. Apa ini ya? Kita geser dulu. Sambil kita geser. Mekanisme hadiah penguncian. Oh, P-network ya yang dikunci ini membantu memoderasi pasokan koin yang beredar, terutama di tahun-tahun awal mainnet terbuka yang dimaksud untuk pembuatan utilitas. Benar banget. Jadi koin-koin yang udah dikunci nih katanya ini penting dari hadiah gitu kan. Oke, stop dulu. Nah, ini penting ya untuk membantu katanya memoderasi pasokan koin. Jadi yang beredar. Jadi kalau yang koin yang beredar tuh misalkan nih kalau nggak dikunci semua ya, untung kan ada sistem penguncian nih P-network. Kalau nggak dikunci ya maaf gitu kan. Kayak kita orang kan, wah gua udah nggak sabaran nih pengen tuker aja semua misalkan. Nah, karena ada sistem penguncian di dalam P-network sehingga pioner atau perintis itu tidak bisa tuh menukarkan semua koinnya karena ada di situ ya. Bagus konsepnya ya P-network. Oke. Kita lanjut tadi. Lockup reward memberikan insentif ya keterlibatan jangka panjang pioner. Betul sekali ya. P-network masih dalam mainnet terlampir dan pengguna dapat memilih untuk mengunci Pi mereka untuk membantu menciptakan lingkungan pasar yang stabil untuk mata uang asli Pi protokol dan ekosistemnya yang besar nantinya. Luar biasa ya pembahasan ini, gue jujur baru baca juga. Oke, kita baca sama-sama. Core Team, Dr. Nicholas Kokalis ungkap pentingnya KYC di era artificial intelligence. Ini kemarin sampai Dr. Nicholas sudah menambahkan bertetangga manusia juga ya. Salah satu tujuan protokol penambangan di mainnet tertutup adalah untuk memperluas ekosistem pengembangan Pi dan mempromosikan lebih banyak Pi desentralisasi application dApps ya, pokoknya kayak gitulah dApps ya kita ini. Saat pengguna mengunci Pi mereka mempercepat tujuan protokol sehingga meningkatkan kematangan lebih banyak Pi dApps sebagai imbalannya P-network memberi penghargaan kepada perintis yang mengunci. Betul sekali, koin mereka seperti dilansir dari laman BSC News ya. Dapat itu tuh yang ngunci-ngunci ya. Emang bener ada sistemnya, gua udah lihat tuh di wallet Pi ya, dompet. Ada bonus-bonus tertentunya. Oke. Ini bagus banget ini informasi. Mekanisme hadiah penguncian lockup reward seperti biasa balelo gua ya. Lockup rewards maksudnya P-network membantu memodernisasi pasokan koin yang beredar tangkapan layar gitu katanya. Core Team Nicholas Kokalis ungkap pentingnya KYC ini kayak yang tadi ya. Berkembang memberikan insentif pengguna untuk keterlibatan jangka panjang. Pioner dapat secara sukarela mengunci tarif. Oh gini nih, pioner dapat secara sukarela mengunci Pi mereka untuk mendapatkan hak menambang dengan tarif yang lebih tinggi. Oke. Ini udah mau maghrib nih. Nggak apa-apa ya, kita simple aja. Oke, kita lanjut. Gua kesorean sih bikin konten. Semalam banyak yang ngomong bareng sama binatang malam katanya, jadi kurang jelas suaranya kayak gitu ya. Sorry banget keterbatasan konten gua lah, video gua ini. Sorry banget ya. Oke, kita lanjut. Udah mau habis nih. Salah satu mana tadi itu ya. Salah satu tujuan protokol penambangan di meter tertutup adalah untuk memperluas ekosistem pengembangan Pi dan mempromosikan lebih banyak ini bentar kelewat bukan sih kalau mereka menghadiahkan. Oh enggak ya, salah satu tujuan protokol pengembangan itu ya, kita lanjut. Salah satu, nah ya bener. Oke. Salah satu tujuan protokol penambangan di mainnet tertutup adalah untuk memperluas ekosistem pengembangan Pi dan mempromosikan lebih banyak Pi decentralized application dApps saat pengguna mengunci Pi mereka mempercepat tujuan
protokol sehingga meningkatkan kematangan lebih banyak pi dap sebagai imbalannya. Pi Network memberikan penghargaan itu yang tadi. Sial. Ini kok kopasnya bleweran ya. Mekanisme hadiah penguncian reward zaman tuh. Oh, itu yang tadi juga. Oke. Langsung aja ke bawah lah. Ribet banget. Sorry, ini kira gua sih lebih senang begitu, baca bareng-bareng. Oke. Kita langsung ke bawah aja. Minggu keempat tahun 2023 melihat penurunan tajam harga Bitcoin di semua bursa ini yang terbaru nih ya. Meskipun ekspektasi akan melonjak hingga $150 katanya per Atlantis Exchange pada akhir bulan gitu. Biaya Bitcoin telah menurun hampir semua bursa, harga koin bla 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 itu sekian. Sementara itu turun bodo amat lah, itu mah masih belum resmi gitu kan perdagangan karena batasan yang diberlakukan oleh firewallnya. Pi Network masih bekerja di mainnet tertutup. Nggak apa-apa ya, buat informasi aja itu mah kali, dan saat ini tidak dapat terhubung ke blockchain eksternal ya. Iya, namun katanya lagi nih, setelah hackathon kali ini perintis optimis bahwa mainnet akan aktif. Amin ya Allah. Tim inti saat ini telah mengeluarkan peringatan terhadap perdagangan Pi saat ini karena ditampilkan sebagai betul diingatkan ya, jangan sampai, gue ingetin juga banyak penyerok ya, kayak kemarin dokter Nicholas bilang tuh toko-toko marketplace itu yang jahat-jahat, jangan sampai terjebak lah. Kita sementara ini jangan mengadakan transaksi dulu karena sistem dari core team itu bisa ngebaca ya. Jangan, kasihan ya buat pioners yang koinnya sedikit atau banyak, jangan mau. Pokoknya kalau sebelum resmi ada perintah dari core team, jangan pernah ada barter kecuali peer to peer. Oke, gua ngingetin. Itu dulu ya. Ini gua kesorean, singkat-singkat aja kali ini. Ini udah maghrib. Ajannya kita hormatin ajan. Oke, thank you buat semua yang udah nge-like, subscribe. Nanti besok kita lanjut lagi. Gue Mang Adun, tetap sehat selalu. Jangan lupa klik petir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.